Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Angelika dari kelas RA1 Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Sistem Informasi Manajemen Prosedur Pemrosesan Data. Yang pertama ada berdasarkan teknologi informasi, yang kedua terintegrasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lainnya. Yang ketiga, untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif. Yang keempat, ada untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen, sehingga dalam tahapannya akan membuat SOP baru guna menunjang kelancaran penerapan sistem manajemen yang sudah tertata rapi dan baik. Kedua, sarana pendukung yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan mutlak untuk operasional rumah sakit. Selanjutnya, saya akan membahas implementasi sistem informasi manajemen pada rumah sakit. Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pertama pelayanan rawat inap, yang kedua rawat jalan, yang ketiga gawat darurat. Selanjutnya ada Computer Basic Information System yang biasa disingkat CBIS. Di sini ada contohnya. Contohnya itu sistem informasi manajemen di rumah sakit, suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi yang untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan dari CBIS. Yang pertama, kita dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan yang terdiri dari koordinasi, efisiensi, responsibilitas, pengawasan, serta penyediaan informasi secara cepat, tepat, dan akurat untuk semua tingkatan manajemen rumah sakit dan masyarakat. Seterusnya ada menjadi organisasi yang responsif, inovatif, efektif, dan efisien. Keuntungan CBIS selanjutnya itu yang pertama ada kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasinya. Selanjutnya itu rekam medis yang menjadi elektronik, resep menjadi elektronik, arsip menjadi digital, serta INA dan CBGS-nya. Selanjutnya pembayarannya itu bisa melalui cash, kartu ATM, transfer bank, bahkan kartu kredit. Dan jaminan kesehatannya ini ada 4. Yang pertama ada jam Kesmas, jam Sostek, Askes, dan asuransi lainnya. Tidak hanya itu saja, keuntungan CBIS-nya ada yang kebutuhan data dan informasi yang terintegrasi dari pelayanan pasien, rekam medis, dan keuangan, serta kebutuhan informasi untuk eksekutifnya itu tahun kemarin, tahun ini, dan tahun yang akan datang. Update streams ke teknologi terkini itu meliputi teknologi jaringan komputer, teknologi telekomunikasi, teknologi pengolah data yang terdiri dari teks, gambar, dan video. Selanjutnya ada perkembangan organisasi, perubahan prosedur, peraturan pemerintah atau perubahan kebijakan dari rumah sakit tersebut. Selanjutnya, kebutuhan organisasi dengan CBIS. Yang pertama, akan implementasinya menjadi cepat dan SIMRS-nya yang terintegrasi. Yang kedua, percepatan akan kebutuhan teknologi informasi di rumah sakit sebagai tol atau alat ukur kinerja organisasi tersebut. Yang ketiga, perlunya
laporan untuk manajemen rumah sakit maupun dinas terkait. Selanjutnya ada kebutuhan untuk menjadi organisasi yang responsif, inovatif, transparan, dan efektif serta efisien. Diperlukannya implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi dan berkesinambungan. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang sulit dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.